September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat. Kalau kita bicara tentang apa yang sedang populer di dunia saat ini, itu tidak lepas dari kata Korea. Kalau dulu orang banyak membicarakan film yang bagus itu dari Amerika sana, aktor-aktris yang populer dari Amerika sana. Begitu pula dengan musik, ya, yang populer itu dari Amerika sana, musisi, penyanyi juga dari Amerika sana. Nah, akan tetapi saat ini film dan musik Korea itu mulai menunjukkan dominasinya. Ya. Beberapa film Korea bahkan mampu meraih penghargaan tertinggi di tingkat dunia dengan filmnya yang memukau. Ya. Begitu pula drama Korea yang semakin lama semakin populer di dunia ini. Ya. Nah, begitu pula di bidang musik. Ya. Bidang musik terutama untuk boy group dan girl groupnya, ya, yang sukses mendapatkan berbagai macam penghargaan dan sukses memecahkan rekor sebagai lagu dengan penonton dan pendengar yang terbanyak di dunia ini. Ya. Oke, nah saat ini saya akan mencoba untuk mulai membuat outfit yang terinspirasi dari penampilan musisi atau pemain film di Korea sana. Nah, untuk permulaan saya akan mencoba membuat outfit berupa crop bustier, ya, yang mempunyai detail pita yang berukuran besar yang dipergunakan oleh Lisa Blackpink untuk pemotretan majalah Vogue beberapa saat yang lalu. Oke, sekarang mari kita ikuti proses pembuatannya. Baiklah, sebelum kita membuat polanya, kita buat dulu desainnya, ya. Kita ambil dulu kertas kosong. Ya, terus kita gambarkan dulu. Kurang lebih seperti ini, ya. Terus dasarnya sendiri adalah crop bustier, jadi bustier yang pendek saja, ya. Oke, nah ini bagian belakangnya. Bagian belakangnya biasa aja lurus, ya. Nah, di tengah-tengahnya itu kita menggunakan red slating, ya. Oke, nah setelah itu kita siapkan juga pitanya, ya. Pitanya kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti hasil akhirnya bakal menjadi seperti ini.
seperti itu. Sedangkan bagian belakangnya sih polos aja. Biasa aja ya bagian belakangnya, cuma nanti samar-samar akan terlihat bagian pitanya. Nah, kira-kira seperti demikian. Nah, seperti demikian ya. Jadi ini nanti looksnya terakhir jadi seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti demikian ya. Oke, nah berikutnya kita siapkan peralatannya ya. Kita mulai dari kertas pola. Nah, kita siapkan kertas polanya. Kemudian berikutnya siapkan juga pola dasar yang sudah kita buat sebelumnya ya. Ini bagian depan dan ini adalah bagian belakangnya ya. Nah, untuk kalian yang belum tahu cara pembuatan pola dasar ini, bisa melihat dulu tutorial pembuatan pola dasar dengan menggunakan manekin atau patung di video saya yang sebelumnya. Oke. Nah, berikutnya siapkan alat tulis ya. Yang pertama-tama yang kita pergunakan adalah pensil, kemudian penggaris ya. Berikutnya meteran ya, dan yang terakhir adalah gunting. Oke, nah sekarang kita mulai dari pola dasarnya dulu ya. Pola dasarnya kita siapkan yang bagian depannya dulu ya. Oke. Nah, sekarang seperti biasa kita mulai dari puncak dadanya dulu ya. Puncak dadanya di situ. Nah, kita tarik garis, kita lanjutkan aja garis ini ke bagian atas ya, bagian atas ya. Kemudian seperti biasa ini kira-kira sekitar 8 cm lah ya, atau 7,5 cm, karena ini crop bustier-nya itu agak seksi ya. Jadi udah deh kita kasih di 7,5 cm atau 7 cm juga bisa nih, 7 cm aja ya, 7 cm. Terus kita ambil penggaris siku ya, penggaris siku. Kita buat garis siku menuju ke sisi kertas ya. Kita tarik garis. Nah, kira-kira seperti itu. Kita luruskan saja ya. Kemudian kita ukur kurang lebih sekitar 1,75 pakainya pakai penggaris aja biar lebih akurat ya. 1,8 kira-kira ya. Terus kita hubungkan ke titik dada ya, ke puncak dada. Ya, udah seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke bagian bawahnya ya. Ini
bustianya kira-kira sekitar 7-8 cm deh, lebih panjang sedikit ya, lebih panjang sedikit. Kemudian kita tarik garis tegak lurus lagi menuju ke sisi kertas polak ya. Nah, kira-kira begitu. Kemudian kita ambil pola bagian belakangnya ya. Nah, pola bagian belakangnya kita pertemukan dengan pola bagian depan, terus kita kasih tanda di situ. Kemudian kita ambil garis tegak lurus ke sisi kertas polanya. Terus kita tarik garis ya. Oke, nah setelah itu kita balik lagi ke pola bagian depan. Nah, pola bagian depan. Nah, pola bagian depan terus kita bentuk kupnatnya ya, sedikit bentuk supaya lebih bagus bentukan bustinya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Begitu pula yang ini, cuma dia tidak semelengkung yang di sisi sebelah situ ya, kurang lebih jadi seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Setelah itu kita potong bagian sini ya, kita gunakan gunting, potong. Ya, kita potong. Nah, setelah itu kita bisa potong bagian ininya ya, sampai ke titik dada. Mau yang di sini atau di sini sama aja sih sebetulnya. Kita akan menutup kupnat yang ini ya. Kita ambil aja, potong dari sini boleh sampai titik dada. Setelah itu kita lipat kupnat ini. Nah, dilipat ya, diketemuin dengan garis yang ini ya. Setelah itu kita rekatkan dengan menggunakan selotip. Ya, nah setelah itu kita ketemukan garis ini menuju garis ini ya. Caranya sama, kita lipat aja. Kira-kira seperti itu ya. Sini sampai ketemu garis itu, terus kita tarik garis. Kita tarik garis lurus aja sampai yang di sebelah sini, baru kita agak bentuklah sedikit ya, bentuk sedikit. Nah, kira-kira jadi seperti ini ya. Berikutnya kita ambil kembali pola bagian belakangnya. Nah, kita ketemukan lagi dan kasih tanda ya, kasih tanda, dan kita bikin garis seolah-olah dari bagian pola bagian depan itu menuju ke pola bagian belakang ya. Kita tarik garis, nah terus kita lengkungkan sedikit supaya bentuk
bustianya itu jadi bagus. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sedangkan untuk bagian tengah-tengah yang dekat sleting ini, yang di sleting ini kita ambil sekitar 1 cm aja dari sisi kertas polanya ya. Tujuannya supaya apa? Supaya si bustienya itu bisa lebih kecil dan waktu dipakai itu bisa lebih nempel di badan atau lebih menggigit ya, jadi nggak merosot gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian kita tuliskan bagian-bagiannya ya. Ini bagian D1 depan 1 ya, ini D2 depan 2, kemudian ini B1 atau belakang 1, dan ini belakang 2 ya, atau B2 ya. Berikutnya kita akan potong bagian depannya ya, tapi sebelumnya kita buat garis lengkung di sini untuk memuluskan ya, jadi nggak patah seperti ini. Nah, kita lengkungkan supaya jadi bagus bentukan si mangkuk untuk beraknya ya, untuk dada, untuk payudaranya. Nah, kita baguskan jadi nggak lancip begini ya. Nah, kemudian kita boleh potong ya, jadi yang ini ke sini, ini ke situ, dan ini melengkung ke situ ya. Oke, kita potong aja. Kita mulai dari bagian atas. Satu, kemudian yang ini dilengkungkan supaya jadi bagus bentuknya, tidak menyudut. Kemudian kita potong juga bagian ini. Oke, jadi bagian depannya kurang lebih seperti ini polanya ya. Kemudian kita lanjutkan dengan bagian belakangnya. Kita gunting ini ke situ, ke situ, ke situ ya. Kemudian ini juga ke situ, dan ini ya. Oke, kita mulai dari sini. Langsungin dulu aja ke sana. Nah, terus bagian ini dan ini juga ya dipotong. Oke, jadi polanya seperti ini. Ya, ini pola crop bustier bagian depan, dan ini crop bustier bagian belakang ya. Nah, setelah itu kita bisa jiplak lagi ini supaya menjadi dua ya. Supaya menjadi dua, kita gunakan sisa bahan ini ya, sisa bahannya. Nah, kita jiplak lagi supaya menjadi dua, karena kita nanti akan coba lekatkan
disatukan supaya bisa kita tempelkan di patung ya. Oke. Kemudian D1 ya. Kemudian yang D2 nya juga kita jiplakan. Nah, ini D2. Begitu pula dengan bagian belakangnya ya, kita jiplakan juga. Terus penggunaan bahan juga harus seirit mungkin ya. Nah, ini B1, sedangkan yang ini B2. Gimana ya? Nah, seperti ini aja. Ya, ini B2. Ya, berikutnya kita potong. Oke. Menjiplak polanya udah selesai. Nah, ini hasil jiplaknya ya, hasil jiplak dan ini pola yang aslinya ya. Nah. Oke, berikutnya kita rekatkan ya, rekatkan bagian D1 dengan bagian D2 menggunakan selotip. Kita mulai dari titik dada ya, kita satukan dulu, rekatkan dulu. Nah, ya setelah itu baru kita satukan bagian ke atas dan ke bawahnya. Kita mulai dari atas dulu ya.
kelihatan mangkuknya ya. Nah setelah itu bagian belakangnya juga kita satukan. Ini bagian belakangnya ya, ini depan belakang. Nah begitu pula bagian, nah ini gak usah disatuin dulu ya. Begitu pula bagian yang bagian pola yang jiplakannya juga sama, kita tempelkan ya, ini ke situ, tapi kita balikan. Kita kasih tanda dulu aja ya, ini garis ini kita balikan di situ, kita kasih tanda. Nah, ya di sini ya. Sedangkan bagian ini, waduh ini pas kebetulan ketemu garis ya, aduh. Ketemu garis. Nah, kira-kira di situ kita balikan. Nah, kita tempelin. Nah, jadi seperti ini ya. Seperti biasa, kita mulai dari titik dadanya, kita ketemukan dulu, terus kita rekatkan. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke bagian atasnya. Wah, ini kurang bagus. Ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian satunya lagi juga sama, kita tempelkan, dan ini dibalikan ya, dibalikan aja. Nah, jadi kita udah punya dua, yang satu ini, kemudian kita tekan dari bawah menuju keluar ya, jadi begini. Nah, seperti ini. Nah, jadi di bagian dada payudaranya itu akan menonjol. Nah, begitu pula bagian sisi satunya lagi ya, kita tekan keluar. Nah, jadi kira-kira jadi seperti ini. Nah nanti ini kita ketemuin, kita tempelkan juga ya. Ketemuin, dan kita rekatkan. Seperti ini ya. Nah sekarang kita bagian belakangnya. Nah yang ini, garis yang ini kalian abaikan ya, karena ini dari pola dasar yang sebelumnya nih, karena kita pakai kertas bekas ya. Oke, berikutnya bagian ini yang aslinya, sedangkan yang ini kita balikan.
Sebentar, bukan begitu, ini nanti disatukan dengan sini, sorry. Nah, ini bagian D2 ini bakal ketemu bagian B2 ya, kita satukan di situ. Sedangkan bagian yang ini kita ketemukan dengan bagian belakang yang ini ya. Ini juga diabaikan aja karena ini bekas pola dasar ya, yang kertasnya kita manfaatkan. Kita tempelkan. Oke, jadi si pola crop bustianya kurang lebih seperti ini. Ini bagian atas, ini bagian bawah. Ya, ini bagian payudaranya, sedangkan ini adalah ke bagian belakangnya, ke bahunya. Ya, jadi demikian. Ya, oke. Ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan membuat pitanya ya, pitanya. Jadi kalau kita perhatikan gambarnya itu kan seperti ini ya. Nah, ya seperti ini. Jadi crop bustianya udah kita buat. Nah, kita lanjutkan dengan pitanya. Nah, karena kita mau bikin pita yang besar, itu dia harus melewati lebar bustinya ya. Jadi saya bikin ini agak besar deh. Coba kita bikin polanya itu kotak aja sih, sebetulnya mudah sekali ya, kotak aja. Kita bikin ini 50 cm kira-kira ya, 50 cm. Sedangkan yang ininya itu sekitar 20 cm deh ya, 50 cm kali 20 cm ya. Kita ambil kertas, polanya kita ambil 50 cm dikalikan 20 cm, jadi 50 cm di 50 cm kasih tanda 50 ya, dari sini juga sama 50 kira-kira. Kasih 20 cm ya, begitu pula bagian sini ya, 20 cm. Kemudian kita hubungkan ya. Setelah itu kita buat juga untuk cincinnya sendiri, itu kurang lebih 3 cm aja. Cincin pitanya ya, 3 cm. Kita tarik garis. Oke, berikutnya boleh kita potong dari sini ke situ dan ke sini. Terus yang ini itu untuk bagian pitanya ya, pita untuk ikatan pita.
kertas yang besarnya. Kita potong. Oke, jadi ini adalah bagian pitanya, sedangkan ini pengikat pitanya ya nanti. Jadi nanti bakalan seperti ini kurang lebih ya. Nah, seperti ini kira-kira tuh pitanya udah mulai terbentuk. Nanti ini adalah pengikatnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita ambil kira-kira jadi begini. Ini bustinya di bagian depan. Nah, ini adalah nempel di luarnya. Nah, oke. Nah, berikutnya kita akan memasangkan si pola kertas ini ke atas patung ya. Oke, berikutnya kita akan coba tempelkan si pola kertas yang tadi barusan kita buat ya. Tapi karena sebelumnya saya menggunakan kertas sisa pola dasarnya, jadi ini kan nggak bagus ya. Karena itu ya udah deh, saya balikan aja karena bagian dalamnya itu kan kosong ya ternyata. Saya balikan ya. Saya balikan supaya nggak banyak garis-garis apa yang dari pola yang sebelumnya ya. Seperti biasa kita mulai dari dadanya ya. Kita pasang dulu di dada. Nah, kurang lebih nanti jadi posisinya seperti ini. Oke, seperti ini. Terus kita coba seperti ini ya. Gini. Nah, berikutnya kita pasangkan juga pitanya ya. Jadi kita tadi kan sudah buat pitanya itu ukuran 50 dikalikan 20 ya. Nah, kemudian kita tempelkan cincinnya yang lebar 3 cm itu menjadi seperti ini ya. Nah, kita coba tempelkan ke rok bustinya ya. Kurang lebih nanti jadinya bakalan seperti ini. Nah, jadi kurang lebih bakalan jadi seperti ini. Rok bustier ya, rok bustier yang pendek dengan detail kita raksasa ya, yang besar ini. Oke? Dan ini adalah hasil bajunya setelah dijahit ya. Crop bustier dengan detail pita yang besar ya. Pitanya sendiri saya gunakan bahan kulit, sedangkan crop bustiernya itu menggunakan bahan polosan aja ya, warna hitam juga. Oke?
Jadi begitu saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Nah, jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan like-nya. Dan bila kalian punya pertanyaan atau saran atau permintaan, silahkan tinggalkan komen. Nah, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa mengikuti kegiatan saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Saya Harilam. Bye.